Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku spesial Ramadan, yang alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bersiaran langsung dari Masjid Al-Mutakin, Jalan Anggur, Komplek Kemhan, Kelapa II Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. Menarik apa yang akan kita angkat tema pada kesempatan siang hari ini, yaitu mengenai selama ini yang menjadi kesalahpahaman bagi masyarakat seputar ibadah Ramadan. Nah, itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yaitu kesalahpahaman seputar ibadah Ramadan. Telah hadir di tengah-tengah kita ada guru-guru kita, Kiai Haji Asrorun Niam dan juga Ustadz Rustandi. Di segmen satu ini pemirsa, kita akan membedah terlebih dahulu yang insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadz Rustandi mengenai pentingnya beribadah dengan ilmu. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wasyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram Kiai, narasumber kita yang saya hormati Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Sofyan host kita, Bapak Soimin, Ibu Soimat, pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun Anda berada, yang saya hormati Pak, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah, amal ibadah kita diterima sama Allah. Amin Allahumma amin. Mukanya muka lemes banget ya. Iya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berdoa ingin sampai ke dalam sebuah bulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan kabar bahwa akan nyampe sebuah bulan. Tapi ketika datangnya bulan Ramadan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada sahabat bahwa akan datang, bahwa telah datang kepadamu sebuah bulan yang dirahmati, yang isinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah istimewanya Ramadan. Makanya bagi kita bulan Ramadan adalah bulan istimewa. Jangan nyia-nyiain Ramadan. Sebab yang namanya Ramadan mah bulan keistimewaan buat kita. Apa istimewanya Ramadan? Panen pahala dan panen ampunan dosa. Ini kesempatan bagi kita. Sebab kenapa? Sebab bahagianya orang berada di dalam Ramadan. Jangankan yang hidup, yang meninggal senang masuk Ramadan. Jangankan kita yang orang beragama Islam, Muslim, non Muslim juga kebagian rahmatnya Ramadan. Itu yang dagang buka puasa itu, yang dagang takjil itu bukan orang Islam semua. Ada yang non Muslim dagang sampai ke biji-biji salak, enak. Bulan Ramadan tuh. Ya. Ya enggak? Nah, yang meninggal senang bulan Ramadan. Kenapa? Sebab katanya bulan Ramadan arwah ahli kubur yang disiksa Allah angkat siksaannya, yang dapat rahmat Allah tambah rahmatnya. Benar begitu? Benar begitu. Malah ada paham orang tua dulu katanya arwah ahli kubur balik ke rumah. Bener nggak Pak? Dulu paham begitu, betul nggak? Iya. Pertanyaan saya, bener nggak balik ke rumah? Kalau bener balik ke rumah, kasihan yang waktu meninggalnya ngontrak. Balik kemana dia coba? Pas balik ke kontrakan udah ada yang ngisi. Iya. Nah, kita tidak mungkin bisa mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya kalau tanpa berdasarkan keilmuan. Makanya penting kita yang namanya ngaji. Di kita ini ada beda. Ada pengajian, ada kajian. Kalau pengajian, nih kayak bapak sama ibu pengajian, bawa pulpen enggak, bawa buku enggak, dengerin aja.
seingat-ingatnya, sedapat-dapatnya di memori kita. Udah gitu lagi puasa 20% daya ingat berkurang. Keluar aja berubat sendal, lupa lagi apa yang disampaikan sama ustadz tuh. Ya. Yang kedua ada kajian. Kajian lebih mendalam lagi, ada yang jauh lebih mendalam disebut dengan katanya tasawur. Nah, bagiannya nih kiai ini di MUI. Mendalam menghasilkan sebuah fatwa hukum, maka disebut dengan dihasilkan dari tasawur. Kalau kita dari ngaji ke kajian minimal gitu. Dalam mengkaji sebuah ilmu ada kajian, ada yang disebut namanya ngaji ilmu, ngaji rasa, ngaji diri dalam kajian tuh. Kalau ngaji ilmu ada kiai ngedengerin, dapat ilmu. Seperti yang kita jelasin dari guru-guru kita tentang puasa, bahwa puasa adalah kewajiban buat kita dan puasa kita harus lebih baik gitu. Daripada yang tahun kemarin, daripada tahun yang kemarin, tahun ini harus lebih baik sebab kita belum tentu ketemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Begitu? Betul begitu? Itu sebaik-baiknya. Jangan disia-siain Ramadan, kata kiai ilmu itu. Jangan jangan tinggalin traweh. Sebab traweh mah sumpah demi Allah enggak ada di luar bulan Ramadan. Iya, biar kata ketua DKM soleh banget nggak bakalan traweh bulan Rajab. Mau kemana kiai? Mau traweh kan bulan Rajab. Saya mah soleh. Wah pasti aliran sesatnya. Ya. Nah kita mengisi Ramadan dengan ilmu. Tapi kalau kita sudah ilmu, namanya memiliki keilmuan, sebab semua ibadah harus menggunakan ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kalau ibadah nggak pakai ilmu, itu ibadahnya ditolak, nggak diterima. Bahasanya Pak unik nih. Kata Ibnu Ruslam dalam kitab Jubatnya, mardudatun la tuqbalu, ditolak nggak diterima. Kan kasihan. Udah ditolak nggak diterima. Itu baru nyampe pintu gerbang dibagal tuh orang. Itu bahasanya begitu, ditolak nggak diterima. Kenapa? Sebab itu dalam ibadah harus ada ilmu. Tetapi orang yang sudah berilmu, lanjutan itu dari kata Ibnu Ruslan dalam kitab Jubatnya, orang yang berilmu lam ya'mal bi ilmihi, nggak beramal dengan ilmunya, mu'adzibun, dia diadab min ubadil wasan, sebelum orang yang nyembah berhala dia disiksa duluan. Ibu nih, bapak yang kita sering ngaji, udah tahu ilmunya, bulan Ramadan cakep, kudu beramal, nggak mau ngamal, dicemplungin neraka duluan sebelum orang yang menyembah berhala. Mau masuk surga, neraka. Mau masuk surga, mau masuk neraka. Mau dihisab apa enggak? Hah? Mau dihisab apa enggak? Enggak mau dihisab, ada jaminannya Pak. Bulan Ramadan, bulan ampunan dosa, diampunkan oleh Allah semua dosa asal minta ampun ya. Yang kedua, dilipat gandakan amal pahala. Keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Tuh, makanya ntar kalau mau meninggal, ntar habis Ramadan. Iya kan, daripada sekarang masih banyak dosanya ya. Ntar aja habis Ramadan, orang-orang lebaran mati dah. Mau begitu? Oh berarti nggak mau masuk surga dong. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, keilmuan penting bagi kita. Kaji ilmu penting untuk menyempurnakan ibadah, sebab ibadah nggak diterima kalau tanpa ada memiliki ilmu. Makanya tingkatan puasa berdasarkan keilmuan. Ada puasa umum, kita udah hafal tuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang pesantren dulu di kitab Al-Ihya tuh, Imam Ghazali bilang puasa kan ada 3 atau puasa umum, puasa asal nahan lapar, nahan haus, enggak hubungan badan, kelar. Mata jelalatan nomor 17. Mau ngomongin orang, bodoh amat. Itu tingkat pertama, awam. Yang kedua, apa? Tingkatan khos, tingkatan khusus. Apa yang dijaga? Panca indera. Mau marah, nih, tapi mohon maaf nih Pak, ini jangan disalah artiin ya. Oh saya mau tingkatan khos, saya nggak mau khusus, bukan khos yang ini ya, maksudnya tingkatan khusus, ntar tingkatan khos lagi. Tingkatan khusus apa? Saya nggak mau jaga saya mau jaga lidah saya mau jaga lisan, saya nggak mau marah. Nggak nahan marah siang doang, giliran malam marahnya dilepasin.
Bukan begitu. Semua jaga panca inderanya. Yang ketiga apa? Yaitu khususil khusus. Selain panca indera, hati pun dijaga. Ini tingkatannya para nabi, para aulia. Minimal kita adanya di situ dah. Kalau mau marah, nahan dulu. Gitu. Ya, itu berdasarkan keilmuan bisa ada tingkatan dalam yang namanya puasa. Yang kedua, ada ilmu, ada kaji rasa. Apa kaji rasa? Rasa semua orang sama. Yang beda tempat sama wadahnya. Orang nggak mau disakitin, kita pun nggak mau disakitin, sama orang juga nggak mau disakitin. Yang ketiga, yaitu yang namanya kaji diri. Ini yang paling sulit, yang paling susah. Apa kaji diri? Mengkaji diri, paling tidak tahu diri. Ada bahasa begitu ya, tahu diri. Itu dari kaji diri, minimal nggak ngerasa bener. Sebab hidup kita di sini aja nih, mohon maaf, di sini belum ada orang bener, Pak. Yang benar cuma dua, Rasulullah dari lahir sampai meninggal benar. Yang kedua, siapa yang benar? Orang yang meninggal husnul khotimah baru orang benar. Kalau yang ini mah baru belajar benar. Saya aja kayak orang benar. Sebab kita lagi belajar benar, makanya kumpul sama orang benar. Diamnya di tempat yang ngikutin acara yang ngedengerin ustadz kelihatan kayak orang benar. Makanya mudah-mudahan kita jadi orang ntar masuk surga yang, makanya jangan ngaku. Kalau ngaku benar berarti dia enggak, apalagi enggak benar ngaku itu makin enggak. Pokoknya ceramah saya terakhirnya benar. Ya demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rustandi yang telah memberikan mukadimah di awal bagaimana pentingnya beribadah berlandaskan ilmu. Kita bayangkan ketika kita beribadah tanpa berlandaskan ilmu dengan semangat tinggi, namun justru amalan-amalan yang kita lakukan justru termasuk amalan yang mardudatun atau amalan-amalan yang tertolak.